Sehingga kita juga setuju untuk masalah perumahan rakyat, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, sebetulnya APBN itu sudah hadir sejak tahun 2015. Saya mungkin akan sampaikan. Ada nggak datanya? Ditaruh di mana? Tolong dikirim ke saya ya. Nanti saya sampaikan mengenai kehadiran APBN untuk perumahan rakyat, terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kan itu yang sebetulnya ingin dicapai. Nah, ini yang kita akan coba untuk terus menggunakan APBN itu sendiri. Baper Tarum kan merupakan legacy dari dulu yang sudah memotong kemudian dimasukkan di dalam tapera. Tapi APBN hadir, sudah ada. Di mana ditaruhnya? Oke, masih cari. Tapi APBN itu lebih dari 105 triliun sebetulnya sudah masuk di tapera itu melalui FLPP. Itu adalah dana bergulir yang dipakai untuk masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan rumah dengan bahkan ada kombinasi waktu itu yang kita introduce melalui anggarannya PUPR seperti anggaran untuk uang muka, bantuan uang muka, anggaran dana untuk subsidi bunga, dan FLPP-nya sendiri adalah untuk liquidity supaya bank seperti BTN dan berbagai kombinasi perbankan yang lain bisa memberikan kredit secara murah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Masih ada policy yang harus diimprove, harga dari rumah itu sendiri dan yang disebut sebagai kriteria MBR itu yang 8 juta mungkin kita perlu karena sekarang harga rumah mungkin bisa naik menjadi 300 juta. Yang sekarang itu sekitar 160 atau 170 juta. Tapi poin kami adalah bahwa oke, ini dia. Sekarang saya dapat 2. Jadi semenjak 2013 Bu Casita tadi ya untuk menyampaikan bahwa APBN hadir. Jadi meskipun kalau kita bicara tentang perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tahun 2015 kita memasukkan 13,3 triliun itu dari pembangunan rumah susun sampai kepada dana bergulir FLPP sebesar 5,1 triliun. Ada subsidi bantuan uang muka 220 miliar, subsidi selisih bunga yang mulai diintroduce 2016. Jadi kombinasi ada uang muka, subsidi suku bunga, plus dananya sendiri yang bergulir untuk menciptakan likuiditas. 2016 total APBN hadir 15,25 triliun. 2017 18 triliun, 19 18,81 triliun. Untuk kombinasi tadi ya, Bu Casita, 2020 bahkan kita naikkan 24,19 di tengah-tengah COVID kita naikkan 24,19 triliun, 2021 naik lagi ke 28,95 triliun, 2022 naik lagi ke 34,15, 2023 31,88 dan 2024 ini di dalam APBN ada 28,25. Jadi total kehadiran APBN untuk membantu sektor perumahan terutama masyarakat berpendapatan rendah dari 2015 hingga 2024 itu sudah 228,9 triliun. Sangat besar kalaupun mau dibandingkan dengan yang tadi 3% yang disampaikan Bu Casita, menurut estimasi mereka akan mengumpulkan sampai 50 triliun sampai 10 tahun yang akan datang apabila dilaksanakan. APBN sebetulnya sudah, dan dana ini nggak hilang. Seperti yang FLPP sendiri, itu mencapai 105 triliun itu masih akan bergulir. Dan sekarang kita lihat kalau masyarakat tadinya bisa mencicil 18 tahun bisa menjadi lebih pendek karena mereka pendapatannya naik, maka dananya bisa bergulir lebih untuk masyarakat MBR yang lain. Jadi kami ingin menekankan, saya memahami beban-beban dan oleh karena itu APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau di perumahan adalah tadi lebih dari 228 triliun yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP itu sudah lebih dari 105 yang memutar menjadi 167 triliun bagi MBR. Untuk
Jadi itu yang kita lakukan. Belum kalau kita bicara tentang hadirnya APBN tadi untuk masyarakat dan mengurangi beban masyarakat maupun perusahaan, Bu Jasita. Kalau untuk masyarakat, apakah mulai dari BPJS Kesehatan diberikan untuk 95 juta masyarakat yang tidak mampu membayar PBI, kita bayarkan, maupun dengan berbagai macam subsidi dan bansos. Tentu tidak cukup. Masyarakat akan merasa, oh yang dapat mereka saya nggak dapat atau dapatnya kurang dari apa yang kita butuhkan. Ya karena makanya tadi APBN perlu untuk diperkuat supaya bisa membantu terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk saya rasa Pak Amirul Tamin tadi ya berbagai transisi kita sudah sampaikan tadi. Kemudian tadi kalau ada kendala posisi struktural, kami akan perhatikan bagaimana kita tetap bisa hadir di daerah pada level yang tidak menimbulkan faktor psikologis. Tadi juga sama untuk tim pengendali inflasi daerah yang bertemu setiap Senin pagi tadi Pak Amirul mengatakan ini menghabiskan waktu, tapi ada juga benefitnya sih Pak, karena disiplin terjadi dan bisa. Namun nanti kalau dari sisi demand waktunya untuk bisa lebih rasional nanti kami sampaikan kepada Pak Mendagri. Tapi memang daerah itu kalau kemudian dibuat kompetisi yang positif itu bagus Pak. Itu terjadi cukup bagus. Indonesia mungkin sedikit negara yang tadi disampaikan Ibu Destri, waktu negara-negara lain inflasinya tinggi karena pemicunya entah itu adalah komoditas yang naik, pangan atau energi, kemudian nilai tukar, imported inflation, Indonesia itu bisa menjaga inflasi pada level tadi 2,5% plus 1 itu termasuk sangat rendah dan prestasi. Dan ini tidak pakai suku bunga BI yang naik seperti 500 basis poin seperti Amerika Serikat, Bapak. Jadi artinya kita mencoba menyelesaikan melalui kombinasi kebijakan struktural termasuk melalui TPID itu. Jadi ada manfaatnya, namun kami akan menerima catatan yang disampaikan oleh Pak Amirul tadi. Kemudian mungkin saya tidak memberikan semua jawaban ya. Yang perlu untuk tadi catatan-catatan kami akan sampaikan kepada KL yang lain kalau memang untuk masalah tadi daerah-daerah tertinggal termasuk Papua dan Papua Barat, kami akan terus. Ini kan selalu kami itu di satu sisi tadi dengar Pak Sanusi menyampaikan, Bu, sampai dana desa harus dikontrol dan didisiplinkan. Di sisi lain, Kiai Haji Amang tadi menyampaikan ini TKDD DAU rasa DAK. Itu kan berarti kan ada cantolan itu. Itu kan ada dua. Di satu sisi ada daerah yang memang perlu untuk ada monitoring dan bimbingan yang lebih banyak. Di sisi lain kepengen mendapatkan suatu otonomi untuk bisa melakukan. Bagi kami, sebetulnya dengan Kemendagri dan Bappenas adalah kalau dengan transfer dan itu diatur linknya Pak, dihubungannya adalah dengan performance, sebetulnya kita tidak ikut campur terlalu dalam, tapi harusnya daerah dengan otonomi mereka menggunakan resource yang dari pusat itu ya untuk mencapai kinerja itu, bukan untuk yang lain. Jadi kebebasan itu memang kebebasan yang memang ada syaratnya yaitu mencapai kinerja, bukan bebas dikasih uang terus aku boleh pakai untuk apa saja. Makanya kami membuat standar pelayanan minimum dengan Bappenas. Daerah-daerah itu SPM-nya seperti apa? Untuk kesehatan harusnya seperti ini, untuk stunting segini. Karena kalau enggak, Bapak, kita kasih transfer ke daerah, dinamika di daerah dengan politik di daerah bisa saja kemudian prioritasnya beda sama sekali dengan yang. Sehingga kalau kita totally kasih otonomi tanpa ada performance, kinerja, ya nanti kita kecewa banyak resource sudah ditransfer tapi tidak ngefek ke masyarakat. Jadi memang ini akan terus menerus untuk negara sebesar kita. Saya waktu ke Australia ngobrol sama Menteri Keuangan di sana pun juga sama Pak. Selalu akan ada tension mengenai apakah kita link terhadap performance atau kita transfer untuk tujuan tertentu.
Di sana kan juga ada daerah atau kelompok masyarakat yang masih perlu untuk disupport dengan transfer versus memberikan otonomi. Ini selalu akan menjadi salah satu yang perlu kita seimbangkan. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.